Beastmaster, bab 139 sampai dengan 140. Bab 139. Resmi, kami memilih situasi win-win. Qiao Bai, jika anak itu pendiam, dia pasti. Namun demikian, masalah evolusi Nona Feihua dan Nona Muling bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam 1 menit. Qiao Bai baik-baik saja, tidak masalah jika dia tidak kembali ke sekolah untuk sementara waktu. Selama dia kembali sebelum ujian akhir dan mendapat nilai bagus pada akhirnya, tingkat kehadiran Qiao Bai tidak berdampak padanya. Situasi Chu Yanyi adalah, aku belum akan kembali. Chu Yanyi melihat apa yang ingin dikatakan Qiao Bai, dan dia berkata dengan tegas. Beruang Sky Shaker masih belum bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik. Alasan Chu Yanyi, tidak. Alasannya juga sangat bagus, karena aku sudah berhutang 8 digit padamu. Aku tidak sengaja merusak sesuatu yang lain di sini. Tidak bagiku. Tapi jika Sky Shaker secara tidak sengaja melakukan sesuatu lagi setelah kembali ke sekolah, tidak perlu dikatakan lagi. Qiao Bai berkata bahwa dia masih memiliki hati nuraninya. Namun, setelah berevolusi, kekuatan beruang pengguncang langit memang terlalu kuat dan sulit dikendalikan dengan sempurna. Kita masih perlu mencari tempat yang lebih cocok untuk menggunakan kekuatan beruang pengguncang langit, dan mulai membantu Chu Yanyi pikirkan apakah lingkungan seperti itu ada. Tempat terlarang boleh saja, zona penyangga tanah terlarang sebenarnya adalah pilihan yang bagus. Memikirkan tentang Qiao Bai, dia menatap Chu Yanyi. Lihat, bukankah ini lebih cocok untuk sekolah? Chu Yanyi, kamu harus memaksaku untuk mengatakan sesuatu. Chu Yanyi mengerutkan kening tak berdaya dan melambaikan tangannya. Oke, aku akan memberitahumu bahwa tidak apa-apa. Sebenarnya, aku. 4 peneliti lain di sekitarnya mengalihkan pandangan mereka secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Apa itu? Pengakuan cinta. Tanpa sepengetahuan Qiao Bai, beberapa peneliti telah makan dengan sangat baik akhir-akhir ini dan bisa makan apa saja. Saya hanya ingin tahu seperti apa Nona Feihua dan Nona Muling bisa berevolusi, kata Chu Yanyi dengan keras. Sebelum Qiao Bai bisa mengatakan apapun, dia mendengar suara "C" yang berat datang dari belakangnya, penuh kekecewaan. Wajah Qiao Bai dingin. Qiao Bai tidak ingin tahu apa yang membuat orang-orang ini kecewa. Dia selalu merasa itu bukan hal yang baik baginya. Qiao Bai mengabaikan suara-suara aneh itu. Oke. Jika kamu bisa mengambil cuti, kamu bisa tinggal. Kalau tidak, sebenarnya lebih nyaman untuk kembali ke sekolah. Chu Yanyi memberi isyarat oke. Jangan khawatir. Saya sudah memberi tahu konselor. Tidak ada masalah dengan konselor. Dengan Sky Shaker Bear yang telah berevolusi, Anda tidak perlu mencari alasan tambahan. Anda cukup berkeliling Sky Shaker Bear. Kondektur juga menyetujuinya dengan mudah. Setelah mengurus hal-hal kecil ini, Qiao Bai mencoba menyelesaikan hal kecil berikutnya, yang juga merupakan hal yang sangat penting dalam proses evolusi Nona Feihua dan Nona Muling, yaitu memungkinkan energi primitif dalam tubuh mereka mencapai keadaan seimbang pada saat yang bersamaan, waktu. Tidak lebih, tidak kurang. Kedua hewan peliharaan itu berjumlah tepat 18 helai. Nona Feihua dan Nona Muling saat ini masing-masing memiliki 21 dan 20 helai energi primitif di tubuh mereka, yaitu 12 helai dan 11 helai lebih banyak dari 9 helai energi normal yang seharusnya mereka miliki. Ia memiliki jejak tambahan energi primitif di tubuh beruang raksasa yang kejam. Setelah berevolusi, ia juga dapat membantu beruang raksasa yang kejam meningkatkan potensi dan kondisi fisiknya. Hubungan yang halus dan saling menghalangi antara Nona Feihua dan Nona Muling berarti bahwa tidak ada energi dalam tubuh mereka yang lebih kaya dari yang lain. Jika tidak, maka akan mengakibatkan konsekuensi tidak ada yang bisa berevolusi dan tidak ada yang bisa menjadi lebih kuat. Pada titik ini, Qiao Bai harus menghela nafas dengan emosi. Ini adalah pepatah legendaris bahwa Anda tidak dapat melakukan apapun dengan baik, dan Anda akan menjadi orang pertama yang ditahan. Meskipun ini bukan niat Nona Feihua dan Nona Muling, ini adalah situasi yang muncul pada akhirnya. Kemarilah, biarkan aku memeriksa tubuhmu. Qiao Bai mengeluarkan kedua tangannya dari sakunya dan melambai pada Nona Feihua dan Nona Muling pada saat yang bersamaan. Mia gelombang, Nalu,
Sebelum Nona Fei Hua dan Nona Muling menanggapi tindakan Qiao Bai, mereka memiringkan kepala secara bersamaan dan melihat ke arah Luo Ningling dengan sudut 45 derajat. Ayo, gadis-gadis kecil, tidak akan terjadi apa-apa. Luo Ningling mau tidak mau melangkah maju dan mengambil segenggam kepala kedua hewan peliharaannya. Rambut hijau lembut dan rambut putih dan merah muda terasa cukup seimbang saat disentuh. Bagus. Setelah Nona Fei Hua dan Nona Muling berjalan ke arah Qiao Bai mau tidak mau menyentuh mereka. Licin juga memiliki aroma yang ringan. Sangat sesuai dengan ciri-ciri Nona Fei Hua dan Nona Roh Kayu. Makhluk luar biasa dengan atribut kayu. Biasanya, Nona Fei Hua selalu diam-diam melatih dirinya sendiri. Kan? Kata Qiao Bai sambil membelai kepala, melon, dan rambut mereka. Secara terbuka menikmati sentuhan nyaman, dan berkata dengan tegas dengan nada bersumpah. Mendengar ini, Chu Yanyi memandang dengan rasa ingin tahu pada Nona Fei Hua, yang tampak sehalus dan selembut bunga di rumah kaca, dan kemudian pada Nona Muling, yang terlihat lebih dewasa dan mantap. Ternyata, yang lebih melihat ke dalam dari kedua binatang ini sebenarnya adalah Nona Fei Hua yang lembut. Chu Yanyi terkejut, Luo Ningling juga cukup terkejut. Profesor Qiao Bai, Anda memiliki mata yang tajam. Dia berkata dan mengacungkan jempol ke arah Qiao Bai. Adikku luar biasa. Qiao Bai mendengus pelan. Tidak mengatakan bahwa dia bisa mengetahui melalui keterampilan bakat jari emas. Hanya dalam satu malam. Dalam hal data asli, Nona Fei Hua sedikit lebih kuat dari kemarin. Meski hanya sedikit, namun seiring berjalannya waktu dan dalam jangka waktu yang lama, sedikit ini tidak akan lagi menjadi sedikit. Kesenjangan antara Nona Fei Hua dan Nona Muling melebar. Ini bukan hal yang baik untuk Nona Fei Hua dan Nona Muling, yang berada dalam situasi khusus dan harus membuat kemajuan 100% dan menjadi lebih kuat pada saat yang sama untuk naik level pada saat yang sama. Jangan cemas dulu. Pelan-pelan sedikit. Qiao Bai lebih menyentuh Nona Fei Hua dan berkata dengan suara lembut. Jadi mengapa Fei Hua diam-diam berlatih lebih banyak dan menjadi lebih kuat? Mia gelombang, ingin melindungi Master Binatang, lindungi roh kayu. Nona Fei Hua berkata dengan tegas tanpa ragu-ragu. Mia gelombang, mengerti gelombang. Saya tidak akan berlatih diam-diam lagi gelombang. Pertahankan semangat kayu bersama-sama. Pergi tidur lebih awal, bangunlah lebih awal, berlatihlah lebih awal. Selama Anda tidak bisa berlatih sampai mati. Berlatihlah sampai mati. Qiao Bai, Nona Muling. Mata Nona Muling yang besar dan hijau dengan bagian dalam berwarna merah muda penuh dengan rasa tidak percaya. Nona Muling, tidak. Maniak involusi macam apa adik perempuanku yang baik? Bukankah itu melelahkan? Itu tidak bisa dilakukan. Itu tidak bisa dilakukan. Lagi pula roh kayu tidak bisa melakukannya. Nona Fei Hua menatap. Nona Muling mengalihkan pandangannya dalam diam. Dengan ekspresi bersalah di wajahnya yang seperti tanaman. Nona Fei Hua terus berbalik dan mengejar Nona Muling. Kedua binatang peliharaan itu mulai memainkan permainan berputar-putar tanpa bisa dijelaskan. Qiao Bai hampir tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Luo Ningling melihatnya dengan ekspresi tidak terkejut dan melambaikan tangannya. Tidak apa-apa. Memang begitu. Di masa lalu, saya merasa kepribadian mereka sangat saling melengkapi. Yang satu tidak sabar, dan yang lainnya lambat dan sepertinya tidak terburu-buru. Saat dia berbicara, Luo Ningling sepertinya memikirkan sesuatu yang menarik, sambil menatap tidak jauh dari situ. Nona Fei Hua dan Nona Muling sedang berbicara dengan Qiao Bai sambil tersenyum. Dulu seperti ini, Nona Fei Hua memiliki penampilan yang halus. Ketika orang normal mengetahui tentang situasi khusus Nona Fei Hua, mereka mengira dia dimanjakan oleh saya. Berbicara tentang ini, ekspresi Luo Ningling terlihat tidak bisa berkata-kata. Setiap kali saya akan mengalahkan Nona Muling untuk mereka. Hei! Mereka langsung ragu-ragu lagi dan tidak berkata apa-apa. Rentangkan tanganmu, ditampilkan dalam reruntuhan. Terkadang penampilan dapat memberikan banyak keuntungan. Sama seperti Nona Fei Hua dan Nona Muling. Qiao Bai tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar ini. Dan matanya menyapu kedua binatang itu. Ini akan baik-baik saja setelah kamu berevolusi.
kata Qiao Bai sambil mulai mencoba menyerap energi primitif dari Nona Fei Hua dan Nona Muling pada saat yang bersamaan. Ini berbeda dari sebelumnya. Luka yang dilukai oleh beruang raksasa yang kejam itu dibungkus dengan energi primitif. Jika energi primitif tidak dapat diintegrasikan ke dalam luka, maka tidak dapat disembuhkan. Nona Fei Hua dan Nona Muling, karena keadaan khusus mereka, dengan mudah menyerap energi primitif jauh melampaui apa yang dapat diserap dan ditampung oleh tubuh mereka. Tetapi serapan bukan berarti bisa diintegrasikan. Ketika Qiao Bai mencoba menyerapnya, dia dapat dengan jelas merasakan sesuatu mengalir ke dalam tubuh mereka. Itu adalah energi asli dari dua binatang itu. Satu gumpalan, dua gumpalan. Qiao Bai menyerapnya dengan sangat lambat untuk menghindari kecelakaan. Dia dapat mengontrol dan menghentikannya kapan saja. Dia tidak boleh lupa untuk menyesuaikan energi asli di kedua sisi ke keadaan yang relatif seimbang. Segera, Qiao Bai menemukan bahwa lautan spiritualnya mulai membengkak. Sepertinya telah mencapai batas atas. Tetapi pada saat yang sama hal itu tidak menghalangi dia untuk terus menyerapnya. Setelah memikirkannya, Qiao Bai tidak berhenti menyerapnya. Melanjutkan, Qiao Bai juga penasaran dengan apa yang akan terjadi jika dia terus menyerapnya. Qiao Bai tidak memiliki perasaan buruk, dan tidak ada bahaya bagi hidupnya. Lautan spiritual tidak menimbulkan gelombang yang bergejolak seperti sebelumnya. Tetapi semakin banyak benda seperti benang berwarna putih keperakan, semakin banyak. Laut spiritual secara bertahap menjadi penuh dan membengkak. Momen tertentu, Qiao Bai sepertinya mendengar suara yang jelas tentang sesuatu yang terlintas di benaknya. Dia mencari dengan hati-hati tetapi tidak menemukan apapun. Kebaikan, salah, masih menemukan sesuatu. Laut spiritual terbentang sejauh mata memandang. Seperti permukaan laut sesungguhnya, Anda tidak dapat melihat awal atau akhir. Itu tidak ada habisnya dan penuh kekuatan pada saat yang bersamaan. Qiao Bai dapat merasakan sesuatu muncul di lautan spiritualnya. Tidak, saya tidak bisa mengatakan itu. Ini bukan perasaan makhluk hidup. Itu semacam seolah-olah dia sendiri telah menjadi makhluk yang luar biasa. Ada sesuatu yang sangat penting baginya untuk dipelihara di lautan spiritual. Kanan, seperti ini rasanya, masih sedikit lebih buruk. Masih ada sedikit hal yang dibiarkan di lautan spiritual untuk keluar dari cangkangnya. Namun, penyerapan energi tidak mungkin lagi dilakukan. Qiao Bai kembali sadar dan melihat lebih dekat, hampir berkeringat dingin karena ketakutan. Tubuh Nona Fei Hua dan Nona Muling keduanya telah berubah menjadi 9 helai energi primitif. Jika mereka menyerap lebih banyak, evolusi selanjutnya dari Nona Fei Hua dan Nona Muling akan gagal. Meskipun Qiao Bai ingin menetas apa yang sedang dipupuk di dunia spiritual secepatnya, bukan berarti Qiao Bai ingin mencapai tujuannya dengan menyakiti Nona Fei Hua dan Nona Muling. Dia masih memiliki etika profesional seperti ini. Ahem, hati Qiao Bai dengan panik menahan emosi untuk terus menyerap. Tubuhnya sangat patuh dan berhenti menghisap. Qiao Bai menyentuh rambut Nona Fei Hua dan Nona Muling 2 kali lagi. Kecelakaan tak terduga. Apakah sudah terkendali? Tidak ada lagi pertanyaan yang tidak perlu. Langkah berikutnya adalah melatih, meningkatkan kesukaan dan pemahaman diam-diam, dan kemudian menggunakan sumber daya. Situasi Nona Fei Hua dan Nona Muling tidak buruk. Hal utama yang harus Anda perhatikan adalah selama periode ini, salah satu dari mereka tidak bisa terlibat secara diam-diam atau sendirian. Anda harus melibatkan semua orang bersama-sama. Oke, Bai berkata. Dia menatap Nona Fei Hua. Itu benar, saya sedang berbicara tentang Anda. Involusi diam-diam adalah hal yang baik, tetapi hal ini juga bergantung pada lingkungan. Sekarang adalah waktu yang sangat tidak tepat. Nona Fei Hua menunjukkan ekspresi yang sedikit sedih, tetapi pada akhirnya dia mengangguk dengan serius. Mia gelombang. Baiklah gelombang. Kalau begitu aku tidak akan bekerja keras untuk saat ini gelombang. Saat dia berbicara, mata hijau Nona Fei Hua bersinar dengan cahaya yang tegas lagi, tetapi setelah mereka berevolusi, mereka harus menebus semua yang telah hilang selama periode ini dan selama bertahun-tahun. Nona Muling, yang merasakan pemikiran sebenarnya dari saudara perempuannya yang baik, berkata, mata tanpa penglihatan. JPG, mengapa sulit sekali untuk berbaring?
Nona Muling merasa sedikit putus asa saat memikirkan masa depan. Apa kejahatan terbesar di dunia ini? Bukan berarti Anda orang malas yang tidak ingin maju. Itu hanya sikap terhadap kehidupan. Setiap orang berhak memilih gaya hidup yang disukainya. Kebencian terbesar adalah, pada saat yang sama Anda seorang pemalas. Ada juga raja yang giat di samping Anda, yang secara langsung menjadikan Anda sebagai tim pertempuran. Dulu, karena ketidaktahuan, sekarang kita tahu bahwa mereka berdua harus maju bersama dan berbagi suka dan duka. Tapi ketika tidak ada lagi lapisan keterlibatan di antara mereka, Nona Mu tubuh Ling gemetar 3 kali. Jangan berani berpikir, saya benar-benar tidak berani memikirkannya. Oke, jangan khawatir, saya masih bisa melakukan ini. Qiao Bai mengangguk, lalu mengalihkan perhatiannya ke para peneliti yang menguping di sebelahnya. Bagaimana? Apakah Anda sudah selesai menulis lamarannya? Saya kebetulan menelepon Presiden Huang, Lu Yongjin dan kelompoknya. Ups, saya sangat senang mendengar gosip itu hingga saya hampir melupakannya. Setengah jam. Tidak. Beri kami waktu 20 menit. Kami akan segera menyelesaikannya. 4 orang membagi pekerjaan dan bekerja sama dengan operasi berderak. Aplikasi proyek evolusioner baru yang menarik dirilis. Qiao Bai memeriksanya sebentar dan menemukan bahwa pada dasarnya tidak ada masalah besar dengan format dan konten. Ini awalnya adalah dokumen aplikasi template. Dia mengirimkannya langsung ke kotak surat eksternal NYBIS Control Alliance, dan kemudian membuat panggilan telepon lagi. Mengikuti prosedur normal dan mengirim email adalah satu hal. Tidak mungkin memikirkan untuk tidak menggunakan pintu belakang yang memungkinkan Anda keluar secara terbuka. Kota Bintang. Saat ponsel Huangzu berdering, mata semua orang di seluruh lantai tertuju padanya. Huangzu, seperti tenda di duri.jpg. Badan terasa kaku. Jangan berani bergerak. Duduk di sebelah Huangzu adalah seorang lelaki tua yang sangat baik dan ramah dengan rambut abu-abu dan janggut abu-abu. Matanya tertutup rapat, dan dia melambaikan tangannya dengan akurat ke arah Huangzu. Ambillah. Jangan biarkan profesor kecil kita menunggu juga panjang. Petik 2. Saat berbicara tentang Qiao Bai, pihak lain memilih judul yang dekat namun penuh hormat. Huangzu mengangguk, menjawab telepon, dan kemudian diam-diam beralih ke mode publik bebas genggam. Bukan dia yang selingkuh dari Qiao Bai. Mata yang menatapnya terlalu antusias. Tidak tahan, Huangzu memutuskan untuk membiarkan Qiao Bai menanggung perasaan cinta yang berat ini. Ujung telepon yang lain, Qiao Bai dengan cepat menjelaskan topik baru yang ingin dia lamar dan sejumlah besar sumber daya yang diperlukan. Banyak dari mereka berada di luar kemampuan Qiao Bai untuk melamar sebagai peneliti tingkat ketiga. Proyek evolusi terakhir saya cukup berhasil. Kali ini saya perlu meminta lebih banyak sumber daya. Bolehkah saya mengakomodasi? Huangzu membuka mulutnya, tapi berhenti bicara. Baiklah. Ini sebenarnya bukan masalah besar. Huangzu memandang orang-orang yang diam-diam semakin dekat dengannya, dan berpikir dalam hati. Bahkan jika dia mengatakan tidak, orang-orang di markas aliansi ini juga harus bersemangat membantunya membuat materi ini, dan memberikan semuanya kepada Qiao Bai, sehingga Qiao Bai dapat sukses dengan cepat. Qiao Bai di ujung telepon sudah lama tidak mendengar kata-kata Huangzu. Apakah tidak mungkin? Kalau begitu saya akan memberitahu Nona Luo dan membiarkan dia menyiapkannya sendiri. Qiao Bai berkata dengan acuh tak acuh. Lamar jika Anda bisa melamar. Jika tidak bisa dilakukan, biarkan Luo Ningling menyelesaikannya sendiri. Faktanya, sebagian besar Beastmaster tidak mau melakukan ini. Tetapi situasi Luo Ningling bukanlah suatu kebetulan. Awalnya, Luo Ningling mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah khusus antara Nona Muling dan Nona Fei Hua. Jadi wajar jika dia menyiapkan sumber dayanya sendiri untuk tujuan ini. Tidak masalah. Aku hanya memikirkan hal lain. Itu saja. Huangzu tiba-tiba terbangun dan berkata dengan cepat. Aku hanya sedikit terkejut. Anakmu cukup rajin akhir-akhir ini. Siu. Telinga semua orang di markas aliansi terangkat. Huangzu berpura-pura tidak melihat apapun dan menanyakan pertanyaan yang paling mereka khawatirkan. Ada apa?
Apakah Anda baru-baru ini menyadari keajaiban dan misteri mempelajari evolusi hewan peliharaan? Apakah Anda siap mengabdikan diri pada evolusi hewan peliharaan? Petik 2. Suara Huang Zhou tidak jauh berbeda dari biasanya, bahkan dengan sedikit ejekan. Staf di sekitarnya mengangguk dengan liar. Mata orang-orang besar juga mengungkapkan ekspektasi yang kuat. Ya, pertanyaan bagus. Cepat dan tanyakan pada Qiao Bai apa pendapatnya. Jika Anda memikirkannya dan mengabdikan diri dengan sepenuh hati untuk penelitian tentang evolusi hewan peliharaan, itu sungguh luar biasa. Rencana pembuatan dewa dimulai dalam hitungan menit. Tetapi bagaimana jika, mendengarkan kata-kata Huang Zhou, Qiao Bai di ujung telepon pertama-tama mengeluarkan suara pendek yang sedikit terkejut. Hati semua orang yang menguping di sekitarnya juga berdetak sebentar dan berhenti sejenak. Huang, Paman Huang, sepertinya kamu tidak tahu apa yang aku pikirkan. Suara Qiao Bai mengandung ketenangan yang tak terlukiskan. Mempelajari evolusi hewan peliharaan hanyalah cara bagiku untuk bersantai dan bersenang-senang. Selain itu, bagiku itu terlalu tanpa pengejaran dan tantangan. Setiap kata yang diucapkan Qiao Bai begitu tenang dan tenang. Begitu tenang dan tanpa riak apapun. Namun justru karena itu, setiap orang yang menguping begitu terkejut hingga mata mereka terbuka lebar dan hampir berlumuran darah. Brengsek, dan berbagai suara lainnya tersangkut di tenggorokan mereka. Versailles. Apakah ini kekuatan Versailles yang terbaik? Sungguh menakjubkan. Sangat sulit sehingga tidak ada yang perlu dikatakan. Mereka hanya bisa makan Versailles terbaik milik Qiao Bai dengan air mata berlinang. Namun, Qiao Bai sama sekali tidak dapat memahami suasana hati mereka. Dan terus berkata, hanya saja saya menemukan sesuatu yang baru-baru ini. Dan saya mendapat inspirasi baru. Staf aliansi saling memandang dan melihat gagasan yang sama di mata masing-masing. Kabut ilusi. Pasti yang ini agak menarik. Ini jauh lebih menarik daripada sekadar mempelajari jalur evolusi baru hewan peliharaan. Jadi saya memulai 2 topik penelitian baru secara berurutan. Qiao Bai berkata, tapi itu tidak terlalu menantang bagi saya. Jika Nona Luo tidak datang ke rumahnya atas inisiatifnya sendiri, saya akan kembali ke sekolah. Tetapi saya berjanji pada Nona Luo bahwa saya akan mempelajari situasi khususnya terlebih dahulu. Saya kira itu tidak akan memakan waktu lama, 10 hari setengah bulan. Setelah saya menyelesaikannya, waktunya ujian akhir di sekolah. Qiao Bai mengucapkan kalimat demi kalimat, masing-masing kalimat lebih tenang dari kalimat berikutnya. Dan setiap kalimat membawa lebih banyak kematian daripada kalimat terakhir. Lantai markas, yang tadinya penuh dengan harapan dan vitalitas, kini hanya dipenuhi dengan suara nafas yang tenang. Bahkan pernapasan beberapa orang terhenti. Tanya kenapa? Kenapa lagi? Mereka ingin tahu bagaimana bisa ada orang yang tidak logis di dunia ini. Tuhan benar-benar memasukkan semua nasi ke dalam mulutnya. Dia mengunyahnya beberapa kali. Dia merasa itu terlalu hambar dan tidak enak. Jadi dia harus memuntahkannya dan memakannya lagi. Mereka semua pasti sudah memakannya. Dia ingin meraih kerah baju Qiao Bai dan berteriak dengan kejam, makan. Berikan padaku, makanlah makanan yang Tuhan masukkan ke dalam mulutmu dengan rasa syukur. Qiao Bai, bah.jpg. Oke, aku tahu. Aku hanya bertanya dengan santai. Huang Zhu melihat ekspresi orang-orang yang muntah darah, dan mau tidak mau mengeluarkan suara, tes, tes, tes. Di dalam hatinya bisa merasakan ini hanya dengan melihatnya. Hati orang-orang dipenuhi dengan keputusasaan. Setelah obrolan singkat, Qiao Bai menutup telepon karena masih ada yang harus dilakukan. Huang Zhou juga meletakkan teleponnya dan melihat orang-orang di aliansi. Saya yakin Anda semua telah mendengar pemikiran Qiao Bai yang sebenarnya. Huang Zhou merentangkan tangannya dan bertindak dengan sangat tenang. Saya telah mengatakan bahwa minatnya pada penelitian tentang evolusi hewan peliharaan terbatas pada apa yang dia minati dan inginkan, untuk belajar. Saya selalu percaya bahwa justru karena inilah Qiao Bai dapat mempertahankan sumber inspirasi dan motivasi yang konstan. Huang Zhou berkata setengah tulus, dan setengah lagi karena niat baik terhadap Qiao Bai. Kabut ilusi dan rencana penciptaan Tuhan. Baru hari ini Huang Zhou menemukan bahwa ada banyak hal dalam aliansi yang bahkan dia
sebagai presiden cabang aliansi regional, tidak mengetahuinya. Untungnya, pada usia ini, Huangzu tidak terlalu peduli dengan hal semacam ini. Tapi dia peduli pada Qiao Bai. Qiao Bai adalah seorang jenius yang keluar dari kota NY. Keberadaan Qiao Bai dapat membawa manfaat bagi kota NY dan telah membawa manfaat bagi kota NY. Mungkin interaksi awal Huangzu dengan Qiao Bai tidak menarik. Tetapi setelah sekian lama, manfaat yang dibawa oleh Qiao Bai, bakat Qiao Bai sendiri, dan Paman Huang, Qiao Bai semuanya membuat Huangzu memperlakukannya lebih tulus. Seolah-olah dia sedang menjaga anaknya sendiri. Huangzu berharap Qiao Bai dapat menempuh jalur yang lebih cocok untuknya, seperti mempelajari evolusi hewan peliharaan. Huangzu tidak keberatan jika Qiao Bai menghabiskan lebih banyak waktu membudidayakan dan melatih hewan peliharaan untuk menjadi master binatang yang hebat. Bakat adalah milik Qiao Bai, dan Qiao Bai memiliki alasan untuk memilih cara menggunakan bakat ini. Sekarang markas besar aliansi memperhatikan Qiao Bai, dan memiliki ekspektasi terhadap Qiao Bai yang melampaui perhatian normal. Aliansi ini masih masuk akal dan bersahabat. Tetapi Huangzu tidak yakin apakah markas besar akan bersemangat dan langsung melakukannya jika ada hal yang tidak biasa terjadi. Itu seperti menangkap Qiao Bai. Atau mungkin menangkap Qiao Bai. Kemudian batasi kebebasan pribadi Qiao Bai untuk memaksa Qiao Bai melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Saat dia memikirkannya, mata Huangzu menjadi tidak menentu. Kami tidak akan melakukan ini. Orang tua di samping, Presiden Markas Besar Beast Control Alliance dan orang tertinggi yang bertanggung jawab atas semua Beast Control Alliance, Tuan Feng, menghela nafas sedikit. Dengan sedikit senyuman di wajahnya, suara kata tanpa daya, Huangzu. Dengan tersentak, Huangzu langsung menjadi gugup. Aku. Tidak mengatakan apa-apa. Mengapa jawaban ini sepertinya sejalan dengan apa yang dia pikirkan? Mata Huangzu menunjukkan sedikit kepanikan dan ketakutan. Lao Feng tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Mata Huangzu berputar dengan cepat. Dia melihat ke atas dan ke bawah pada lelaki tua di depannya. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan ketika dia melihat mata yang tertutup rapat itu terlihat lebih menakutkan. Melihat ke kiri dan ke kanan, Huangzu menurunkan tubuhnya dan mendekati Tuan Feng dan berbisik, "Kamu, apakah kamu legilimensi yang legendaris?" Cuma bercanda. Seni mendengarkan pikiran. Suara Huangzu sangat kecil. Pastikan tidak ada orang lain yang dapat mendengarnya kecuali Tuan Feng di sebelah Anda. Seni mendengarkan pikiran. Dengarkan apa yang Anda dengar. Ini agak mirip dengan membaca pikiran. Tetapi ada perbedaan. Membaca. Dilihat dengan mata dan dilihat secara menyeluruh. Faktanya, membaca pikiran dapat diringkas sebagai pengamatan ekspresi mikro dan spekulasi tentang sifat manusia. Penciuman, pendengaran, didengar dengan telinga. Ini adalah jenis khusus yang hanya dapat dicapai oleh segelintir orang yang dilahirkan dengan bakat dan keterampilan khusus ditambah dengan latihan yang diperoleh. Telinga mereka lebih sensitif dibandingkan setiap organ di tubuhnya. Ketika mereka fokus pada satu orang, mereka dapat dengan jelas mendengar arah aliran darah di setiap pembuluh darah di tubuh orang tersebut, dan dapat mendengar apakah setiap kata yang mereka ucapkan itu benar atau salah. Saat mereka menempelkan kekuatan super di telinganya, mereka dapat mendengar bahwa orang tersebut bahkan luar biasa pikiran dan gagasan paling intens dalam pikiran makhluk hidup saat ini. Oleh karena itu disebut, seni mendengarkan pikiran. Lao Feng terus tersenyum. Huangzu, sangat bagus. Melihat sikap Tuan Feng yang tidak menolak atau menyangkal, Huangzu tahu bahwa tebakannya benar. Huangzu terkejut, bersemangat, betapa berbudi luhur dan mampunya dia. Hanya orang ini yang menggunakan teknik pendengaran pikiran secara khusus padanya. Huangzu hampir merasa malu. Penggunaan keterampilan mendengar pikiran bukannya tanpa batasan dan batasan. Kemauan, kekuatan mental, semua aspek akan mempengaruhi jumlah kekuatan super yang digunakan untuk mendengar pikiran. Terlebih lagi, sering mendengarkan suara seseorang membutuhkan kekuatan super yang semakin banyak, sehingga mampu menggali pemikiran yang lebih dalam di benaknya. Huangzu tidak tahu apakah Feng mendengarkan apa yang dia pikirkan lagi, karena sudut mulutnya terangkat sedikit lebih lebar. "Ya, saya tahu apa yang Anda pikirkan.
Suara Tuan Feng menenangkan. Dengan ritme halus yang tak terlukiskan. Tetapi apa yang saya katakan juga benar. Kami tidak akan melakukan apapun terhadap Profesor Kiao Xiao. Hormati keinginan Profesor Kiao sendiri. Berikan dia lingkungan pertumbuhan yang paling sesuai. Berikan dia semua bantuan yang dia butuhkan. Dan tunggu pertumbuhannya. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Petik bibit untuk mendorong pertumbuhannya. Bunuh ayam untuk mendapatkan telurnya. Mereka tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Apa yang Tuan Feng tidak katakan adalah bahwa pejabat dan negara telah membuat persiapan. 100, 500 atau bahkan 1 abad telah berlalu. Dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan orang seperti itu setiap 100 tahun sekali. Dorong kemajuan sedikit ke depan. Dan kemudian maju lagi. Untuk meletakkan dasar yang paling kuat dan kokoh bagi penelitian generasi mendatang. Tidak menyangka, langit tidak pernah menghentikan Tiongkok. Pada masanya, orang seperti itu benar-benar muncul. Seseorang yang, dengan kekuatannya sendiri, dapat meredupkan bintang-bintang dan membuatnya bersinar seterang matahari terbit. Dan pria ini, Qiao Bai, baru berusia 18 tahun ini. Sifat pikiran masih ragu-ragu tetapi masa depan menjanjikan. Karena mereka dapat membuat rencana untuk 100 tahun 1000 tahun. Mengapa mereka tidak bisa bersabar dan menunggu Qiao Bai selama 10 atau 20 tahun? Selama Qiao Bai tidak menyia-nyiakan bakatnya sendiri, apakah Qiao Bai ingin menjadi ahli binatang yang hebat? Atau hanya ingin memesan kentang goreng di dermaga? Ahem, tidak apa-apa juga. Kehidupan, pada akhirnya, Anda perlu mengalami lebih banyak. Mereka bisa menunggu hari ketika Qiao Bai bersedia mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk penelitian tentang evolusi hewan peliharaan. Selama Qiao Bai tidak menyerah pada penelitian tentang evolusi hewan peliharaan, dengan bakat Qiao Bai, dia pasti bisa mempelajari kabut ilusi secara menyeluruh, bukan? Mungkin dengan belajar dan belajar, Qiao Bai sendiri bisa menyentuh ambang batas penciptaan dewa. Memikirkan hal ini, Tuan Feng menggelengkan kepalanya dan membuang ide-ide yang tidak dapat diandalkan itu. Seiring bertambahnya usia, saya mulai memiliki ide-ide yang lebih aneh. Tuan Feng terbatuk 2 kali, dengan nada mencela diri sendiri dalam suaranya yang sudah tua. Hai, singkatnya, itulah maksudnya. Huang Zhou tidak tahu apa yang dipikirkan Tuan Feng, tetapi ketika dia mendengar Tuan Feng berkata, ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Dia akhirnya menghela nafas lega. Fiu, oke. Anak laki-laki itu, Qiao Bai, akhirnya bisa terus berkeliaran dengan bebas. Memikirkan Huang Zhu, dia berhenti. Tunggu sebentar, ketika kita kembali, kita harus berusaha menahan Qiao Bai sebanyak mungkin, sehingga Qiao Bai tidak terlalu bebas, setidaknya tidak terlalu banyak. Qiao Bai melambai, merasa kasihan. Dia tidak mengakuinya. Qiao Bai mengusap hidungnya, mengerutkan wajahnya dan bergumam, hidungku sedikit gatal, seperti ingin bersin. Tetapi tidak dapat diketik. Beginilah keadaan orang-orang. Tahap bersin yang paling tidak nyaman adalah ketika Anda memiliki firasat tetapi tidak dapat bersin. Hidung Anda akan terasa sakit. Dan dalam kasus yang parah, mata Anda bahkan mungkin mengeluarkan air mata. Apakah saya alergi terhadap bulu kucing? Serangga kucing meledakkan sisik di tubuhnya. Dengan marah. Aduh, naga. Itu seekor naga. Naga itu tidak mempunyai bulu. Jadi, mata Qiao Bai beralih ke Xiao Wu lagi. Xiao Wu mengepakkan sayapnya di wajah Qiao Bai tanpa ragu-ragu. Tidak menggunakan banyak tenaga. Oke. Ini salahku. Oke. Saya pikir masalah ini akan hilang begitu saja. Tapi Qiao Bai tidak pernah memikirkannya. 1 atau 2 hari berikutnya, 5 hari penuh telah berlalu, dan Xiao Wu masih mengalami masalah dengannya. Ini tidak seperti melarikan diri dari rumah seperti sebelumnya. Bukan karena emosinya dia tidak melakukan kontak dan komunikasi dengan Qiao Bai. Memberi makan, makanlah sesukamu, membujuknya, terima semuanya, kirim kado. Mereka semua pindah ke sarangnya masing-masing. Tidur. Itu pasti tergeletak di tubuh Qiao Bai. Tapi Qiao Bai bisa merasakannya. Komunikasi dan pertukaran antara dia dan Xiao Wu tidak berjalan dengan baik. Singkatnya, tidak berjalan dengan baik.
Jadi, apa maksudmu dengan menemukanku? Chu Yanyi mendengarkan adegan yang dijelaskan kepadanya oleh Qiao Bai, dengan emosi yang kuat dan tidak bisa berkata-kata di wajahnya. Terima kasih. Beruang raksasa yang kejam itu tidak pernah membuat masalah denganku. Tidak peduli apa itu. Itu akan diselesaikan dengan pertarungan. Saat dia berbicara, Chu Yanyi juga memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Hei, aku juga sakit kepala sekarang. Kamu mengatakan bahwa beruang raksasa yang kejam berevolusi menjadi Saking Sky Bear. Seharusnya itu menjadi hal yang sangat membahagiakan. Tapi bagaimana jika aku memiliki masalah dengan Saking Sky Bear di masa depan? Chu Yanyi mengangkat kepalanya, dan mengangkat kepalanya lagi. Tetapi dengan Saking Sky Bear, Tianxiong terlalu dekat, dan dia masih tidak bisa melihat wajah Tianxiong dengan jelas. Tingginya lebih dari 50 meter. Sekarang apalagi bertarung dengan beruang Sky Shaker. Jika beruang Sky Shaker bergerak sedikit saja, itu mungkin melibatkan dia secara tidak sengaja. Chu Yanyi, kegembiraan hidup tiba-tiba berkurang setengahnya. Apakah Tuhan memberitahuku bahwa sudah waktunya untuk mengontrak hewan peliharaan baru? Chu Yanyi menyentuh dagunya dan berkata berusaha lebih keras. Slot kontrak keempat akan segera dibuka. Dan kemudian saya bisa kembali dan mengontrak beruang aneh. Qiao Bai, dia bertanya pada orang yang salah. Pikiran Chu Yanyi hanya dipenuhi dengan perkelahian dengan beruang raksasa yang kejam. Qiao Bai dengan tegas mengubah targetnya dan menemukan Luo Ningling. Sempurna, tanpa Luo Ningling membuka mulutnya. Qiao Bai menyadari sekali lagi bahwa dia telah menemukan orang yang salah lagi. Ah, hewan peliharaan sedang mengalami masalah. Luo Ningling mengedipkan mata besar berwarna kuning muda yang terlihat sangat bersemangat dan kejam. Dan berkata dengan serius, kamu bertanya kepada orang yang salah saat bertanya padaku. Aku belum pernah bersama hewan peliharaan. Setelah semua masalah ini, hewan peliharaan saya berperilaku sangat baik. Membujuk. Bagaimana cara membujuk? Saya tidak tahu. Qiao Bai, Xie Jin, dua pria, satu setengah baya dan satu lagi muda, saling berpandangan dan melihat pemikiran yang sama di mata masing-masing. Serius. Kebaikan. Luo Ningling tampak serius. Dia berpikir begitu dari lubuk hatinya. Ahem. Apakah hewan peliharaanmu yang bernama Xiao Wu mengalami masalah denganmu? Karena simpati kemanusiaan dan persahabatan yang tak terkatakan, Xie Jin mengepalkan tangannya ke bibirnya dan terbatuk 2 kali. Qiao Bai mengangguk. Xie Jin, apa yang kamu lakukan? Qiao Bai menceritakan apa yang terjadi hari itu. Saat Xie Jin mendengarkan, ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi halus. Bagaimana aku harus mengatakannya? Xie Jin sepertinya tidak tahu harus berkata apa. Melihat keraguan serius Qiao Bai, dia akhirnya mengungkapkan pikiran dan perasaannya yang sebenarnya dengan jujur. Aku merasa kamu tidak melakukannya. Ini seperti membujuk binatang peliharaan. Lebih seperti membujuk pacar kecil yang canggung. Qiao Bai, kotor. Qiao Bai memandang Xie Jin dengan jijik. Saya jelas-jelas sedang membujuk putri sulung itu. Xie Jin juga memutar matanya ke arah Qiao Bai. Hubungan normal antara ibu dan anak jelas antara Ningling dan Fei Longzi. Oke. Qiao Bai, apakah ada masalah dalam menghormati keanekaragaman spesies dan keanekaragaman keluarga? Tak satu pun dari mereka bisa meyakinkan satu sama lain. Dan kelompok kawan seperjuangan yang dibentuk sementara langsung menjadi berantakan. Qiao Bai melihat ke orang-orang yang tersisa yang mungkin bertanya. Oh, 4 alatnya. Tapi tim peneliti yang sangat suka makan melon baru-baru ini. Lupakan. Qiao Bai dengan tegas melepaskan gagasan untuk meminta bantuan dari dunia luar dan memutuskan untuk mengandalkan dirinya sendiri. Xiao Wu berselisih dengannya. Jadi bujukan langsung tidak akan berhasil. Tetapi dia dapat memilih untuk mengambil jalan pintas untuk menyelamatkan negara. Ada juga serangga kucing dan ular putih kecil. Kemudian Qiao Bai terkejut saat mengetahui bahwa kucing-kucing dan ular putih kecil juga dikumpulkan oleh Xiao Wu di beberapa titik. Tidak apa-apa jika Xiao Wu tidak disebutkan atau ular putih kecil. Semua memandang Qiao Bai dengan penuh arti, lalu berbalik diam-diam. Yang utama adalah menolak berkomunikasi dengan Qiao Bai mengenai masalah ini. Meminta, melarikan diri, kumbang kucing-kucing dan ular putih kecil, pastinya jangan terlibat. Qiao Bai,
Ada yang tidak beres dengan ini. Qiao Bai, yang awalnya hanya merasakannya, benar-benar menyadari keseriusan masalah saat ini. Jangan bicara tentang ular putih kecil untuk saat ini. Anak itu masih kecil dan dia hanya mendengarkan dan percaya. Tetapi apakah Mao Mao Chong adalah karakter yang berperilaku baik yang tidak menimbulkan masalah, tetapi mengambil kesempatan untuk menertawakan atau bahkan mencoba untuk maju? Qiao Bai tidak melupakan pertarungan antara Xiao Wu dan Mao Mao Chang untuk mendapatkan status. Tetapi kali ini Mao Mao Chang tidak hanya tidak menambah penghinaan, tetapi juga bekerja sama dengan sangat baik dengan tindakan Xiao Wu. Qiao Bai, yang tidak tahu kesepakatan seperti apa yang dicapai Xiao Wu dan Mao Mao Chong di balik layar, sudah mulai pusing sebelumnya. Ada pepatah yang mengatakan kalau anak pendiam, pasti dia bertingkah seperti monster. Ini adalah pepatah yang abadi dan bijaksana. Hati kecil Qiao Bai berdebar. Apa yang dilakukan ketiga lelaki kecil ini di belakang punggungnya? Atau mungkin, Anda telah berhasil, tetapi Anda hanya menyembunyikannya dari dia. Semakin Qiao Bai memikirkannya, semakin besar kepalanya. Tidak bisa duduk lagi. Tindakan. Harus mengambil tindakan. Bab 140. Ulang tahun biasa dan pertarungan kelompok. Berlari angsa. Apa yang tidak diketahui Qiao Bai adalah ketika dia menyingsingkan lengan bajunya dan bersiap mencari beberapa hewan peliharaan di rumah agar tidak terbuang percuma. Ada beberapa orang di institut yang belum pernah bekerja sama dengan Qiao Bai sebelumnya. Atau di tempat lain, kata-kata. Kecuali Xie Jin. Semua orang memasang ekspresi licik di wajah mereka. Xie Jin, yang kebetulan melihat ekspresi orang lain sebelum pergi, berkata, meskipun Xie Jin adalah orang yang sangat gugup, dia seharusnya menyadari ada yang tidak beres saat ini. Terlebih lagi, Xie Jin adalah orang yang sangat tajam, bahkan lebih tajam dari Luo Ningling. Kamu tahu sesuatu? Mata Xie Jin di belakang lensa menyapu Cu Yanyi, Luo Ningling dan 4 peneliti lainnya. Kamu memiliki rahasia yang sama. Xie Jin awalnya berpikir bahwa dia bertindak sangat serius, dan orang-orang ini pasti akan mengetahui beberapa berita. Tanpa diduga, setelah dia selesai berbicara, semua orang menatapnya dengan mata terkejut. Apa? Kamu tidak tahu apa-apa? Luo Ningling, khususnya, tampak terkejut dan matanya terbelalak. Setelah melihat ekspresi Xie Jin yang jelas-jelas bingung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara tes-tes di mulutnya. Cu Yanyi juga memandang Xie Jin dengan tatapan simpatik dan menyedihkan, seolah-olah Xie Jin adalah seorang lelaki kecil malang yang makan sayuran sekam. Xie Jin, pembuluh darah di dahiku melonjak. Jadi, teka-teki macam apa yang kamu lakukan? Xie Jin menyadari bahwa menakut-nakuti orang tidak ada gunanya. Orang-orang ini semua adalah orang-orang yang suka bersenang-senang. Dan dia tidak akan terlalu senang melihat ekspresi frustrasinya. Jika kamu tidak mengatakannya, itu, saya hanya dapat mempertimbangkan untuk mencari Profesor Qiao Bai, yang memiliki kebencian yang sama dengan saya dan mungkin tidak tahu apa-apa. Anak naga terbang, tahan dia. Apa yang tidak disangka Xie Jin adalah begitu dia selesai berbicara, anak naga terbang muncul dari belakang dan menekan bahunya dengan kuat dengan cakarnya. Meninggalkan, mencari Qiao Bai, kunci dia segera, mencoret, ingin memberitahu Profesor Qiao Bai. Luo Ningling melipat tangannya, setelah Xie Jin dipaksa membungkuk oleh anak naga terbang. Dia dengan sempurna mencapai prestasi dengan memandang rendah Xie Jin, senyuman jahat di wajahnya yang tidak terlihat seperti orang baik. Dalam hal ini, kami hanya dapat membunuhmu terlebih dahulu. Saat dia berbicara, Luo Ningling membuat gerakan membunuh dengan tangan di lehernya. Berhentilah bercanda, Xie Jin masih berusaha melawan. Kemudian dia secara tidak sengaja bertemu dengan mata Cu Yanyi, Lu Yongjin, Su Yu dan orang lain di sebelahnya. Pemikiran, memikirkan, setuju, Xie Jin, orang-orang ini tidak menganggapnya serius. Xie Jin, gempa murid.jpg. Qiao Bai masih tidak tahu apa yang terjadi di institut. Dia banyak mencari dan akhirnya menemukan satu di bawah atap dengan tubuh terentang panjang dan mata tertutup. Tidak ada warna lain kecuali putih mutiara, dan tampak seperti tali rami yang melayang tertiup angin. Mengapa kamu satu-satunya di sini?
Qiao Bai melangkah maju dan menarik ular putih kecil itu dari tali di bawah atap dengan cara yang lucu. Ular putih kecil itu memanjat tiang dengan sangat mulus, mengikuti lengan Qiao Bai, dan langsung masuk ke lengan baju Qiao Bai. Akhirnya, ia merentangkan separuh tubuhnya dari kerah Qiao Bai, dan membuat penyok di bahu Qiao Bai. Qiao Bai bahkan tidak perlu menoleh untuk menatap mata emas ular putih kecil yang setengah tertidur. Melihat ke arah Qiao Bai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya dan menyentuh kepala ular putih kecil itu dan kemudian dagunya. Kamu terlihat mengantuk. Apakah kamu belum tidur? Jari Qiao Bai membuat ular putih kecil itu terasa sedikit gatal. Jangan terburu-buru tidur. Beritahu dulu keberadaan kedua orang itu. Qiao Bai terus membangkitkan saraf ular putih kecil itu, mengganggu ular putih kecil itu. Akhirnya ular putih kecil itu membuka matanya, lalu membuka mulutnya lebar-lebar dan mengambil seteguk yang berat, dan mengambil jari-jari Qiao Bai yang terus mengganggunya. Meskipun ia memiliki satu set gigi yang tajam, namun di bawah ajaran, hati-hati, Qiao Bai. Ular putih kecil itu telah lama belajar berperilaku baik, patuh, dan bijaksana, dan ia menolak untuk menggigit. Masukkan saja jari Qiao Bai ke dalam mulutnya, seperti menggigit tongkat yang sedang tumbuh gigi. Qiao Bai menjentikkan ular putih kecil yang sedang mengertakkan gigi dan hendak tertidur lagi, dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Baiklah, baiklah. Ular putih kecil itu terlihat sangat mengantuk. Jangan ganggu tidur nyenyak ular putih kecil itu untuk saat ini. Pada saat yang sama, Qiao Bai juga sangat penasaran di dalam hatinya. Bagaimana ular putih kecil itu membuat dirinya begitu mengantuk? Apakah kamu tidak tidur nyenyak di malam hari dan menjadi pencuri? Qiao Bai bingung. Pada akhirnya, saya merasa masalahnya masih ada pada Xiao Wu. Disayangkan, Qiao Bai tidak hanya tidak dapat menemukan Xiao Wu, tetapi bahkan kucing dan serangga pun menghilang bersamanya. Qiao Bai, refleksi. Sungguh refleksi. Jadi hukum macam apa yang dia langgar? Dan hewan peliharaan di keluarganya menghilang bersamaan. Sebuah ruangan di institut yang awalnya kosong kini menjadi penuh sehingga agak penuh. Meja panjang tersebut berisi perlengkapan dapur dengan berbagai ukuran. Ada 4 orang lainnya dan sekelompok hewan peliharaan. Jadi, ini yang sedang kamu sibukkan. Xie Jin melihat ke mesin dan bahan-bahan di atas meja yang digunakan untuk membuat kue, makanan penutup, dan makanan lainnya. Dan sudut mulutnya bergerak-gerak dengan keras. Bagus, sangat bagus. Sangat bagus. Dia hampir terdiam karena hal-hal ini. Luo Ningling mengenakan celemek yang dipilihnya dengan cermat dengan pola Yuan Baolong yang bulat dan gemuk. Dan dia dengan hati-hati mengukir wortel di talenan. Cu Yanyi, ini adalah kejutan. Adalah normal untuk tidak memberitahu Qiao Bai sebelumnya. Sui Yu juga membantu. Yang terpenting adalah inilah yang ingin diberikan Xiao Wu, Mao Maolong, dan ular putih kecil kepada Profesor Qiao Bai. Kita tidak bisa menyurutkan semangat mereka. Berbicara, Sui Yu menatap Xie Jin dengan penuh arti. Itu kamu, nak. Sebelumnya, kami berpikir untuk merusak rencana kami. Xie Jin tiba-tiba menjadi musuh publik dari Front Persatuan beberapa orang lain di ruangan ini. Oke, aku salah. Aku mengatakan hal yang salah. Xie Jin mengangkat tangannya dengan sangat bijaksana. Seolah-olah dia telah menyerah dan mengakui kesalahannya. Sebenarnya karena mata tajam berwarna merah keemasan Xiao Wu menatapnya membuatnya kulitnya terasa sakit. Deklarasi terlebih dahulu. Dia jelas tidak takut. Aku hanya tidak ingin merusak keinginan hewan peliharaan cantik itu untuk merayakan ulang tahun sang master binatang. Itu dia. Setelah menyesuaikan mentalitasnya, Xie Jin dengan cepat membawa dirinya ke dalam identitas baru dan peran baru. Matanya melihat apa yang dilakukan orang-orang ini dan pekerjaan yang dilakukan, dan emosi yang dalam dan memilukan muncul di matanya. Tidak, berapa hari kamu sibuk? 3 orang dan 2 hewan peliharaan yang sedang bekerja keras melihat ke arah Xie Jin, dan selalu membuat tanda yang berarti, 3. Xie Jin mengabaikan 3 Jiu-Jiu yang diangkat oleh Mao Mao Chong dan gumpalan api kecil yang berubah menjadi angka 3 yang disemprotkan Xiao Wu. Dia mengangkat kacamatanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, butuh waktu 3 hari dan kamu bahkan tidak membuat embrio kue lengkap. Melihat ke seberang meja operasi yang berantakan,
Setiap orang mempunyai sesuatu yang aneh di tangannya. Misalnya, pengocok telur yang dipegang oleh Cet Bak dengan susah payah dengan 6 Gio, sedang mengaduk sesuatu yang tampak seperti cairan telur. Tetapi warnanya sedikit merah dan sedikit biru. Dan bahkan cairan aneh dan tidak dikenal yang jelas-jelas putih tidak tercampur bisa dilihat. Contoh lain, Xiao Wu memanaskannya dengan semburan api. Dan itu adalah cairan kental dengan gelembung hijau yang tidak dapat dilihat. Dibandingkan dengan dua binatang ini, basis kue hitam gosong yang diperbaiki dengan susah payah oleh Cu Yanyi bukanlah apa-apa. Perilaku Luo Ningling dalam mengukir bunga dengan wortel sangatlah normal. Tentu, orang dengan karya paling sempurna di antara grup adalah Sui Yu, yang memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam memasak dan memiliki banyak akal sehat dalam hidup. Gerakan menguleninya bersih dan rapi. Adonan di talenan dibulatkan dan diratakan secara acak di tangannya. Gerakannya sehalus air mengalir. Enak dipandang. Dia satu-satunya di antara kelompok setan ini yang melakukan sesuatu yang praktis. Saudari Sui, karena Sui Yu sedikit lebih tua dari Xie Jin, dan dia menghormati status Sui Yu sebagai peneliti di Institut Qiaobai. Xie Jin memilih judul ini, kamu tidak pernah memikirkan tentang. Xie Jin tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya menunjuk monster di sekitar Sui Yu. Mengganggu mata, apalagi jika karya mereka disatukan dengan Sui Yu, seorang ahli dapur. Tidak terlalu mencolok. Tidak apa-apa, Sui Yu tersenyum damai. Ini adalah keinginan semua orang, terutama Xiao Wu dan Mao Maolong. Mereka berusaha keras dan berlatih selama 2 hari sebelum mereka dapat melakukannya dengan baik. Lihat, betapa baiknya telur kental itu tercampur. Cet Bak dengan bangga membusungkan dadanya. Tanduk naga di kepalanya bersinar terang. Sui Yu menunjuk pasta kental yang menggelembung di panci hitam kecil. Ada juga selai yang digunakan sebagai isian kue. Enak sekali. Cu Yanyi dan Luo Ningling. Hai, bisakah manusia dibandingkan dengan hewan peliharaan? Kacamata Xie Jin jatuh dari telinganya. Krim telur cair, selai sandwich. Jika Sui Yu tidak mengatakan apa-apa, Xie Jin tidak akan tahu bahwa apa yang dibuat Mao Chong dan Xiao Wu adalah benda ini meskipun dia buta. Xie Jin terkesan. Berbohong dengan mata terbuka sebenarnya adalah sebuah ilmu. Matanya mulai perih hanya dengan sekali pandang. Memikirkan fakta bahwa sebagai protagonis, Qiao Bai mungkin perlu mencicipi kombinasi ajaib kue hitam ini. Xie Jin mau tidak mau merasakan lebih banyak simpati dan kekaguman pada dirinya, hatinya. Setelah memikirkannya, Xie Jin teringat sesuatu. Dia melihat ke atas dan ke bawah. Apakah Profesor Qiao Bai memiliki hewan peliharaan? Saya sangat terkesan dengan ular giok dan perak milik Qiao Bai, Xie Jin. Yang terpenting adalah karena perhatian dan memanjakan khusus yang diberikan oleh anak naga terbang kepada ular perak giok. Tidak apa-apa untuk makhluk tipe naga luar biasa lainnya. Tetapi untuk anak naga terbang yang nakal dan pemberontak, tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, rasanya salah. Ular putih kecil, mendengar ini, Sui Yu menunjukkan ekspresi wajahnya yang tidak tahu harus berkata apa, dan akhirnya menghela nafas, lupakan saja. Beberapa hal memang tidak bisa diselesaikan dengan kerja keras. Itu hanya terjadi. Profesor Qiao Bai sepertinya telah menemukan sesuatu hari ini. Biarkan Xiao Bai Snake mendukung Profesor Qiao Bai. Dan dia tidak boleh membiarkan Profesor Qiao Bai menemukan kejutan yang telah dipersiapkan semua orang untuknya sebelumnya. Petik 2. Kemenangan ada malam ini. Sui Yu mengalihkan topik pembicaraan dalam beberapa kata. Xie Jin menjadi semakin penasaran dengan keterampilan memasak ular putih kecil. Sui Yu bahkan bisa membual tentang metode keracunan dan penyihir yang dilakukan Xiao Wu dan Mao Chong dalam membuat obat. Keterampilan memasak seperti apa yang dimiliki Xiao White Snake hingga membuatnya menunjukkan keraguan seperti itu. Disayangkan, tidak bisa bertanya, melihat ketiga gadis sibuk itu. Xiao Wu dan kucing Mao Chong yang sibuk. Bahkan anak naga terbang, Nona Fei Hua dan Nona Muling, yang membantu Luo Ningling menjalankan tugas dari waktu ke waktu. Xie Jin merasa bahwa dia sedikit berlebihan hanya berdiri tanpa bergerak. Bagaimana kalau dia juga melakukan sesuatu? Melihat hidangan aneh dan misterius di dapur, Xie Jin merasa jika dia punya andil di dalamnya, tidak peduli seberapa buruk barang yang dia buat.
akan tetap buruk. Bukan. Lagi pula, bukankah ada intinya? Xie Jin bergabung dengan pasukan memasak dengan penuh minat. Ketika Qiao Bai berbalik dan kembali ke lembaga penelitian bersama ular putih kecil, dia hanya melihat 3 orang. Qiao Bai tidak terlalu memperhatikan. Chu Yanyi sendiri berlatih dengan beruang Skyshaker dan hewan peliharaan lainnya. Dan baru-baru ini dia terutama bermeditasi. Jadi wajar jika tidak melihat orang. Sama seperti Luo Ningling di atas. Pelatihan dan komunikasi dengan Nona Fei Hua dan Nona Muling adalah bagian dari rutinitas hariannya. Qiao Bai tidak menanyakan secara detail tentang pembagian kerja spesifik di antara keempat peneliti tersebut. Cukuplah agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu. Xiao Wu dan Mao Mao Chong juga tidak ada di sini. Qiao Bai berjalan mengelilingi lembaga penelitian, tapi masih tidak melihat Xiao Wu dan Mao Mao Chong. Benar. Qiao Bai memandang Lu Yongjin dan 2 peneliti lainnya. Jika Anda melihat Xiao Wu dan yang lainnya, ingatlah untuk memberi tahu saya. Ya, tubuh Lu Yongjin menegang sejenak. Lalu dia dengan cepat bereaksi dan menjawab, oke. Perilaku Lu Yongjin yang agak mengejutkan menarik perhatian khusus Qiao Bai. Mata Qiao Bai tertuju pada Lu Yongjin selama beberapa detik. Lu Yongjin, suara, desir, keringat dingin langsung keluar dari punggungnya. Berpikir bahwa jika semua penyembunyian dan kerja keras selama berhari-hari terungkap karena alasannya sendiri, Lu Yongjin sudah bisa membayangkan badai seperti apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Dan di antara badai ini adalah badai yang dimiliki oleh istrinya. Ular putih kecil, ular putih kecil, apa yang kamu lakukan? Ular putih kecil. Lu Yongjin melirik ular putih kecil yang tertidur nyenyak di bahu Qiao Bai dari sudut matanya. Matanya penuh kebencian karena besi tidak bisa diubah menjadi baja. Di mana Anda setuju untuk menahan Qiao Bai? Apakah ini metode tertidur untuk menghambat Anda? Ular putih kecil. Ular-ular tidak tahu apa-apa. Ular akan kembali tidur. Seolah merasakan hawa dingin datang satu demi satu. Ular putih kecil itu melilitkan 2 lingkaran lagi di leher Qiao Bai, menggunakan suhu tubuh Qiao Bai untuk menghangatkan dirinya. Tiba-tiba tenggorokannya tercekik dan Qiao Bai kesulitan berbicara. Qiao Bai melirik Lu Yongjin dan berjalan keluar ruangan. Bukan karena dia tidak menyadari sesuatu yang aneh pada Lu Yongjin. Tubuh kedua peneliti lainnya juga tampak sedikit kaku. Memikirkan Xiao Wu dan Mao Mao Chong yang belum terlihat sampai hari ini. Qiao Bai memiliki firasat samar di hatinya bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar. Qiao Bai tidak berdaya. Qiao Bai menghela nafas. Qiao Bai menggosok keras tubuh ular putih kecil itu beberapa kali. Kamu adalah umpan yang digunakan Xiao Wu dan Mao Mao Chang untuk mengalihkan perhatianku, kan? Qiao Bai berpura-pura memiliki suara yang kejam. Tapi sayangnya, itu tidak ada gunanya bagi Xiao Bai Snake. Sebagai seekor ular yang ditetaskan oleh Qiao Bai, tumbuh bersama Qiao Bai, meminum esensi dan darah Raja Naga dan berenang melalui lautan spiritual. Ular putih kecil sangat dekat dengan Qiao Bai. Dibandingkan dengan Xiao Wu, yang selalu ingin menjadi pilar keluarga yang sebenarnya, dan Mao Mao Chong, yang selalu berusaha menantang status Qiao Bai dan Xiao Wu. Meskipun Xiao Bai Snake tidak mengatakannya, jauh di lubuk hatinya, itu benar. Perlakukan Qiao Bai sebagai seorang ibu. Keturunan berbeda dan induknya sama. Ibu laki-laki juga seorang ibu. Qiao Bai. Kalau begitu saya sangat berterima kasih. Itu saja. Qiao Bai berjuang untuk begadang dari pagi hingga sore. Dia tidak sengaja menggunakan hubungan antara kontrak untuk menemukan Xiao Wu dan Mao Mao Chong. Yang mengetahui karakter Xiao Wu dengan baik, tahu bahwa jika dia melakukannya, Mao Mao Chong akan baik-baik saja. Tetapi Xiao Wu pasti akan mendapat masalah bersamanya lagi. Menghargai keragaman kepribadian hewan peliharaan dan bertekad untuk tidak menjadi master binatang yang menyebalkan, Qiao Bai memilih untuk menghormati Xiao Wu. Dan, saya juga sangat penasaran, apa yang dilakukan Xiao Wu dan Mao Mao Chong yang bisa membuat semua orang begitu bekerja sama dengan mereka. Terkadang ada beberapa masalah. Selama Anda menemukan utasnya, Anda dapat menemukan lebih banyak rahasia di baliknya dengan menarik dan menariknya. Meskipun Qiao Bai tidak mengetahui apa yang dilakukan Xiao Wu dan Mao Mao Chong. Tapi Qiao Bai belum melihat Chu Yanyi, Luo Ningling, atau Xie Jin kecuali di pagi hari.
Orang-orang ini tampaknya telah menghilang. Ini benar-benar mustahil dalam kondisi normal. Jadi mereka harus bersama dan merencanakan sesuatu. Malam tiba, melihat institut yang biasanya tidak terang benderang. Setidaknya di mana-mana terang. Tapi malam ini gelap gulita. Dengan hanya satu ruangan yang terang, wajah Qiao Bai menunjukkan ekspresi seperti yang diharapkan. Ini adalah sebuah tanda. Ini juga merupakan jebakan. Dia meletakkannya di sana dengan jelas dan bertanya pada Qiao Bai apakah dia bisa menari. Qiao Bai, saya sangat ingin menolak bekerja sama dan melihat ekspresi orang-orang ini besok. Tetapi ular putih kecil, yang telah terbangun sepenuhnya setelah cukup tidur di siang hari, tidak akan membiarkan Qiao Bai melarikan diri begitu saja. Aobu, Aoji, berjalan. Ayo, bawalah ular itu bersamamu. Ular pergi. Ular putih kecil yang jarang bermain genit ke arah Qiao Bai kini melingkari leher Qiao Bai dan memutar tubuhnya menjadi berbagai bentuk aneh hanya dengan satu tujuan, pergi. Pergi ke ruangan dengan satu-satunya lampu menyala, yang terlihat seperti jebakan. Qiao Bai menatap ular putih kecil itu dengan penuh arti. Ular putih kecil itu mengedipkan mata emasnya yang sangat mencolok di malam hari. Apa arti tampilan ini? Ular-ular tidak mengerti. Qiao Bai, sungguh hal yang buruk. Oke, aku akan pergi ke kantor pusat, kataku kasar dalam hati. Nyatanya, aku masih tidak tahan dengan kegenitan ular putih kecil itu sedang sibuk dan menghilang. Dia berjalan menuju satu-satunya ruangan yang lampunya menyala. Dorong pintu hingga terbuka dengan hati-hati. Mata Qiao Bai terpesona oleh cahaya. Sebelum dia bisa melihat perabotan dengan jelas, sesuatu yang berangin seperti bola meriam kecil menghantam pelukannya. Saat ini, kecepatan tangan Qiao Bai lebih cepat dari otaknya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menarik ular putih kecil yang tergantung di lehernya dan melemparkannya ke arah bola meriam kecil yang meluncur ke arahnya. Ular perak giok, ular lepas landas. Segera setelah itu, ular putih kecil itu entah kenapa terjerat dengan kucing dan serangga kucing yang bergegas. Sekilas, ia tampak seperti anak kucing yang terjerat dalam bola wol. Jiji, ada oleh. Cepat, lepaskan naga ini. Naga ini akan kehabisan nafas. Terdengar semburan tawa dan suara kepakan sayap datang dari samping. Xiao Wu mengepakkan sayapnya dan mendarat di pelukan kosong Qiao Bai dengan ekspresi apa adanya. Sebelum Qiao Bai sempat bereaksi, ada benda berbulu besar di pelukannya. Ini adalah, mengedipkan matanya, Qiao Bai menyesuaikan diri dengan cahaya di dalam ruangan. Sekilas, dia dapat dengan jelas melihat tata letak ruangan dengan suasana ulang tahun yang kuat, dan kue ulang tahun yang bengkok dan aneh di atas meja. Untuk sesaat, Qiao Bai terdiam. Kue ulang tahun. Qiao Bai berkedip untuk memastikan dia mengingat tanggalnya dengan benar. Tanggal 28 Desember adalah hari ulang tahunnya. Tapi itu bukanlah hari ulang tahun yang tertera di kartu identitasnya. Di dunia ini, mungkin karena menjadi yatim piatu, saya tidak tahu kapan ulang tahun Qiao Bai di dunia ini. Ulang tahun yang didaftarkan oleh panti asuhan bagi anak yatim piatu adalah hari mereka memasuki panti asuhan. Hari ini dianggap sebagai siswa baru dan hari ulang tahun. Tanggal yang tercatat di KTP Qiao Bai adalah tanggal 1 Januari hari pertama tahun baru. Qiao Bai secara tidak sadar melupakan hari ulang tahunnya tahun lalu. Tidak ada orang di sekitar yang mengingatkannya. Dan Qiao Bai sendiri tidak mengingatnya. Baru kemudian Qi Yue dan Li Gan memberinya hadiah ulang tahun pengganti. Qiao Bai ingat bahwa ada yang namanya ulang tahun. Tapi yang tidak diharapkan Qiao Bai adalah, sebenarnya ada seseorang yang mengetahui hari ulang tahunnya yang sebenarnya. Oh, itu mungkin bukan seseorang. Mata Qiao Bai tertuju pada Xiao Wu. Xiao Wu benar, kan? Qiao Bai dengan lembut merapikan bulu Xiao Wu dengan kekuatan sedang. Xiao Wu juga bekerja sama dengannya dengan mengangkat lehernya dan sedikit membuka sayapnya, membiarkan Qiao Bai melayaninya. Xiao Wu, pangkat. Tentu saja, burung itu bukan burung biasa. Harus memberikan ulang tahun yang luar biasa kepada master binatang itu. Kemudian Xiao Wu tiba-tiba mengepakkan sayapnya, memberi isyarat kepada Qiao Bai untuk melihat orang-orang di ruangan itu dan makanan yang telah disiapkan. Lihat, inilah kerajaan yang didirikan burung untuk tuan binatang. Qiao Bai tidak bisa menahan tawa. Dan pada saat yang sama,
Dia merasa sedikit masam dan lembut di hatinya. Di usianya yang begitu tua, ia jarang merayakan ulang tahunnya sendiri. Tak disangka, makna ulang tahun yang terkesan tidak terlalu penting itu tiba-tiba menjadi berbeda. Profesor Qiao Bai, jangan hanya berdiri di depan pintu. Sui Yu melambai ke Qiao Bai dengan senyum ramah. Dia melihat gangguan Qiao Bai dan merasa lembut di hatinya. Mengapa? Profesor Qiao Bai pasti tidak merasakan suasana hangat seperti ini selama bertahun-tahun. Dilihat dari sini, Profesor Qiao Bai memang masih anak-anak dalam beberapa hal. Sebagai seorang wanita berusia 40-an dan hampir 50, Sui Yu memandang Qiao Bai seolah-olah dia adalah anaknya sendiri. Tentu, Sui Yu tahu betul bahwa meskipun dia memiliki anak, dia tidak akan pernah secerdas Qiao Bai. Bakat dan kebijaksanaan Profesor Qiao Bai sangatlah unik. Tetapi hal ini tidak menghalangi Sui Yu untuk merawat Qiao Bai dengan baik dalam hidupnya. Ketika Qiao Bai masuk ke dalam rumah, dia juga mengambil serangga kucing dan ular putih kecil yang terjerat di tanah dan menjadi semakin erat. Xiao Wu menikmati pelukan Qiao Bai sendirian. Pada saat ini, dia dengan enggan menyerahkan posisinya dengan sikap yang sangat persaudaraan, mengikuti di belakang Qiao Bai, dan terbang perlahan dengan kecepatan kemajuan Qiao Bai. Qiao Bai berjalan menuju meja sambil melepaskan ikatan kucing, serangga, dan ular putih kecil. Ini kue ulang tahun, Xiao Wu. Mau Long dan aku bekerja sama untuk menyelesaikannya. Chu Yanyi menyilangkan tangannya, sedikit mengangkat dagunya, dan berkata dengan ekspresi bangga yang tak terlukiskan di wajahnya, aku berhasil. Basis kue, selai sandwich yang dibuat oleh Xiao Wu, dan krim yang dikocok oleh Mau Long dijamin terasa lebih enak. Berbicara, Chu Yanyi mengacungkan jempol. Semangkuk mie umur panjang ini dibuat oleh saya dan Sister Sui. Luo Ningling berdiri, tersenyum dan menunjuk ke mangkuk porselen putih yang mengepul di atas meja. Dengan api di bawah terus memanaskannya. Dan berkata, Sister Sui menguleni mie tersebut, mie. Saya membuat wortel berukir dan memasak mie dengan Xiao Wu. Qiao Bai, Xiao Wu memasak mie. Bagaimana cara memasaknya? Mata Qiao Bai tanpa sadar tertuju pada gumpalan api yang masih menyala. Ya, itulah yang kamu pikirkan. Xie Jin di samping, sepertinya telah melihat apa yang dipikirkan Qiao Bai, dan dia berkata dengan ekspresi sedih. Xiao Wu, dengan menggunakan api, mengolah Jinghuo, api yang kuat yang dapat memasak mie. Pada saat yang sama, mie juga tetap hangat. Dapur hampir meledak 2 kali hari ini, dan saya harus mengatakan bahwa kontribusi Xiao Wu bertanggung jawab atas hal ini. Untungnya, Sui Yu, seorang veteran, mengendalikan seluruh situasi. Jika tidak, dia mungkin tidak akan bisa mengeluarkan semangkuk mie dan kue ulang tahun di sebelahnya pada akhirnya. Kemudian Xie Jin tidak bisa tidak berpikir, mungkin tidak bisa makan mie dan kue ulang tahun ini adalah berkat terbesar bagi Qiao Bai di hari ulang tahunnya hari ini. Tetapi, sekarang semua hidangan sudah disajikan. Apalagi yang bisa Xie Jin katakan? Dia hanya bisa memberikan pandangan samar pada Qiao Bai tentang meminta berkah. Apakah Qiao Bai bisa mendapatkannya atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan dia. Qiao Bai dapatkan tiba, terutama karena cara memasak mie ini terdengar sangat keras. Sangat keras sehingga Qiao Bai mulai bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang lebih pada kue ulang tahun yang dibuat oleh Chat dan Bak di sebelahnya dia. Qiao Bai, Han. Seperti ini saja. Luo Ningling dan Chu Yanyi masih mengelilingi Qiao Bai, menatap Qiao Bai dengan mata penuh harap. Xiao Wu dan Mau Chong hampir sama. Ular putih kecil bahkan mencium Qiao Bai. Ao Guji, meskipun ular tidak mengambil pujian atas produksi makanan ini, ular juga memberikan kontribusi. Makanlah, Tuan Binatang. Wu kecil memiliki mata merah besar, mata gambar kucing dan serangga sederhana yang berantakan. Ular putih kecil memiliki mata emas yang indah dan polos. 3 pasang mata besar menatap Qiao Bai dengan mata berbinar. Makan atau tidak? Yah, tidak ada pilihan untuk tidak makan sama sekali. Qiao Bai mengambil sumpit dengan ekspresi mati, mengambil kepala mie umur panjang dengan satu sumpit, dan memberikannya sedikit geser. Ekspresi Qiao Bai menjadi kosong. Xiao Wu, Biao derajat V derajat Biao. Hehehehe.
Enak sekali bukan? Ini adalah mie yang dimasak oleh burung itu sendiri. Kucing di samping menyerah setelah melihat ini. Jijik. Aduh, cici. Kue-kue, Beastmaster. Cepat makan kuenya. Kuenya pasti lebih enak. Xiao Wu tidak keberatan, karena dia juga berkontribusi pada kuenya. Pertanyaannya adalah dia adalah kakak perempuan tertua dari keluarga ini. Pertanyaannya adalah apakah ia merencanakan ulang tahun pengendali binatang hari ini. Xiao Wu dan Mao Mao Chong menatap Qiao Bai dengan mata penuh harap. Ular putih kecil itu juga melingkari leher Qiao Bai, melontarkan pesan ular yang panjang, dengan isyarat mendesak. Xie Jin memandang Qiao Bai dengan penuh simpati hingga hampir meluap. Lihat butiran keringat di dahi Profesor Qiao Bai. Tampaknya sangat sulit pada pandangan pertama. Rasa mie umur panjang mungkin agak aneh karena Jing Huo. Tapi bukan tidak mungkin untuk memakannya jika Anda menahannya dan bekerja keras. Lagi pula, mie tersebut diuleni sendiri oleh Sister Sui. Jadi rasanya pasti enak kecuali untuk rasanya. Tapi kue itu, mungkin hanya prajurit legendaris yang bisa menyelesaikannya. Saya melihat Qiao Bai memakan mie sekaligus, lalu mengambil pisau dan garpu. Desir, dia mengambil pisau dan menjatuhkannya dengan sangat cepat. Dengan cepat membagi kue menjadi beberapa bagian dan menaruhnya di piring. Ada sepotong kue tambahan di depan semua orang. Ayo, kuenya sudah tiba. Ayo makan bersama. Qiao Bai menutup mata terhadap selai kental yang keluar saat kue dipotong, dan bahkan tidak bisa digantung di pisaunya. Apakah kamu terharu? Dia sangat tersentuh malam ini. Jadi dia ingin berbagi perasaan ini dengan semua orang, agar semua orang dapat menikmati sentuhan ini. Bersamanya, semuanya. Jangan berani bergerak. Melihat kombinasi warna yang ajaib ini, dan setelah dipotong, terlihat seperti kue yang dibuat oleh penyihir. Ahem. Chu Yanyi membuat alas kue yang besar. Ketika dia membuatnya dengan tangannya sendiri, dia tidak merasakan apa-apa. Tetapi setelah menyelesaikannya, dia terbagi menjadi satu bagian. Chu Yanyi merasa situasi ini tiba-tiba menjadi seperti ini, sedikit aneh. Jika kamu benar-benar memakan sepotong kue ini sepenuhnya, Chu Yanyi merasa bahwa dia akan dapat melihat Tai Tai di sisi lain Styx malam ini. Harus memikirkan cara lain. Dia mengepalkan satu tangan ke bibirnya dan terbatuk 2 kali. Kue ini kelihatannya enak. Bolehkah aku mengeluarkan hewan peliharaannya dan membaginya dengan kita? Sepotong besar. Beruang raksasa dengan kekuatan aneh. Beruang raksasa dengan kekerasan. Beruang yang mengguncang langit. Jika kita semua berbagi beban, kita bisa melenyapkannya dengan cepat bukan? Mendengar ini, mata Luo Ningling tiba-tiba berbinar. Ya. Apakah masih bisa seperti ini? Jika dia bisa melakukannya, dia bisa melakukannya. Sikat, 6 hewan peliharaan dilepaskan oleh Luo Ningling. Dan dia juga menggunakan kecepatan tangannya yang sangat cepat untuk membagi kue di depannya menjadi 6 bagian yang sama. Dan menempatkannya satu persatu di depan hewan peliharaannya. Ayo, semuanya. Makan. Hari ini adalah hari ulang tahun Profesor Qiao Bai. Mari kita rasakan suasana bahagia bersama. Monster tentakel tingkat 8, Guntur dan Kilat, Anak Naga Terbang, Penyu Pulau, Nona Fei Hua dan Nona Muling. Terima kasih. Mereka juga punya mata dan penglihatan. Oke, terlebih lagi, mengapa tidak ada Beastmaster di depan Anda sama sekali? Hewan peliharaan itu menatap Luo Ningling dalam diam dengan mata mencela. Luo Ningling tersenyum genit dan sebelum dia dapat berbicara, Xie Jin di samping meletakkan sebagian besar kue di piringnya dengan suara, "Wus. Lihat betapa cerobohnya kamu. Mengapa kamu memberikan semua kuenya kepada binatang itu? Lupakan saja. Aku akan memberimu bagian dari kueku," kata Xie Jin dengan ekspresi prihatin pada Luo Ningling. Mata Luo Ningling membelalak. 4 peneliti lainnya hanya menggertak mereka karena mereka bukan master binatang. Dan tidak ada hewan peliharaan yang dapat menanggung penganiayaan ini bersama mereka. Waktunya telah tiba bagi 8 dewa untuk menyeberangi lautan dan memamerkan kekuatan magis mereka. Kue hari ini tidak boleh jatuh ke perut mereka. Mereka benar-benar tidak ingin melihat ibu mertua mereka sepagi ini. Saya tidak tahu kapan perang kue dimulai. Transfer dari dalam ruangan keluar ruangan. Pada akhirnya berubah menjadi huru-hara multipartai.
Semua orang tertawa bahagia. Kemudian, saat mereka tertawa paling keras, segumpal kue akan dilempar secara akurat dari arah yang tidak diketahui ke arah mulut mereka yang terbuka. Orang yang tertawa paling keras berhenti tertawa. Ekspresinya sama menyakitkannya seperti angsa yang lehernya dicubit. Adil, keadilan. Setiap orang dapat menikmati perlakuan tersebut secara setara. Ketika diketahui bahwa Qiao Baigan bertanggung jawab, bakar Qiao Bai itu, kita harus membiarkan dia merasakan rasa cinta seutuhnya hari ini. Dengan lambaian tangannya, semua kebencian terkonsentrasi pada Qiao Bai. Qiao Bai melarikan diri dan mencoba meminta Xiao Wu, Mao Mao Chong dan Xiao Bai Snake untuk membantunya. Kemudian, Qiao Bai ditahan oleh sekelompok orang, dan mereka menjejalinya dengan kue dengan ekspresi garang. Xiao Wu, Mao Mao Chong dan ular putih kecil, berperilaku baik. JPG. Mereka hanya ingin sang Beastmaster merasakan perasaan mereka. Sesuap saja sudah cukup. Kehidupan Qiao Bai yang berusia 19 tahun berakhir dengan sempurna. Sempurna. Di tengah lompatan ayam dan jeritan pelarian yang menjengkelkan. Keesokan harinya, tanpa keraguan, semua orang ketiduran. Saat hampir tengah hari, semua orang bangun dari tempat tidur satu demi satu dengan ekspresi lesu. Menakutkan, benar-benar menakutkan. Mata Luo Ningling kusam. Dengan dua lingkaran hitam besar di bawah matanya. Aku baru saja mencicipi kue itu tadi malam. Sepanjang malam. Sepanjang malam aku rasanya seperti itu di mulutku. Saya menyikat gigi selama 10 menit tadi malam dan pagi ini. Dan masih ada sedikit bau di pangkal lidah saya. Takut, sungguh menakutkan. Xie Jin memutar matanya. Bukan hanya kamu. Semua orang seperti ini. Xie Jin berhenti sejenak saat berbicara. Profesor Qiao Bai seharusnya lebih pengertian. Lagi pula, dia makan satu mangkuk mie umur panjang lebih banyak daripada kita tadi malam. Apakah kamu tidak puas dengan mie umur panjang yang aku bantu buat? Luo Ning berkata dengan marah. Wortelku yang diukir pasti tidak enak. Adonan sui-sui bahkan lebih enak. Tidak bisakah kamu membuat kue? Ini kecelakaan. Tapi mie umur panjang harus jadilah lezat. Xie Jin terkekeh. Bagaimana kalau aku bertanya pada kakak Sui dan Xiao Wu hari ini? Dan daripada menggunakan wortel berukirmu, kamu bisa makan mie yang dibuat bersama oleh kakak Sui dan Xiao Wu. Oke. Pada akhirnya, Xie Jin tidak menggunakan pertanyaan. Luo Ningling juga menjadi tenang setelah mendengarkan. Makan, lupakan saja. Dia secara tidak sengaja makan 2 suap kue tadi malam dan mengobrol dengan Tai Nai dalam mimpinya sepanjang malam. Jika dia makan semangkuk mie lagi hari ini, Luo Ningling merasa dia bisa pergi bersama Tai Nai. Tidak mampu makan. Saya benar-benar tidak mampu membeli makanan sebanyak itu. Oke, berhentilah mengeluh di sini. Berkemas dan pergi ke pelatihan. Xie Jin merasa lebih dari sekali bahwa dia bukan manajer Luo Ningling. Dia seharusnya menjadi pengasuh Luo Ningling dan ayah Luo Ningling. Jika tidak, mengapa kita tidak hanya mempertimbangkan masalah pekerjaan Luo Ningling, tetapi juga mengawasi pelatihan hewan peliharaan Luo Ningling? Fei Hua dan Muling sepertinya makan banyak kue tadi malam, kan? Lihat apakah mereka baik-baik saja. Xie Jin mengingatkan. Luo Ningling berbalik dan berjalan keluar sambil melambaikan tangannya. Oke, saya tahu. Kereta. Setelah pelatihan, Anda masih perlu makan sumber daya. Qiao Bai mengajukan permohonan ke aliansi untuk mendapatkan materi yang akan digunakan untuk evolusi Nona Fei Hua dan Nona Muling. Semua materi disetujui. Jauh lebih cepat dari yang dibayangkan Qiao Bai. Tetapi Qiao Bai tidak terlalu memperhatikan. Lagi pula, setelah Altron berevolusi, dia menjadi peneliti tingkat ketiga. Meskipun jalur evolusi Skyshaker Bear belum dipublikasikan, dan tidak memberikan manfaat yang nyata, kecepatan persetujuan menjadi lebih cepat dan lebih banyak perhatian diberikan. Qiao Bai secara diam-diam mengakui bahwa ini adalah nilai dan manfaat yang tidak terlihat. Saya tahu bukan hanya karena alasan inilah saya masih berada di Huangzhou, di mana saya belum dapat kembali ke markas Star City. Sudahlah, ada baiknya jika Qiao Bai berpikir demikian. Luo Ningling tidak mengetahui hal-hal ini. Dia melepaskan Nona Fei Hua dan Nona Muling, lalu bertemu dengan dua pasang mata yang penuh kecaman dan menatapnya dengan samar. Luo Ningling,
Saat memikirkan kejadian tadi malam, aku masih merasa sedikit bersalah. Luo Ningling melihat ke langit dan tanah, melewatkan topik pembicaraan, dan memutuskan untuk berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jangan bicarakan ini lagi. Urusanmu lebih penting. Kami bersenang-senang seharian penuh kemarin, dan kami harus berlatih keras hari ini. Luo Ningling mengepalkan tinjunya dan berkata dengan ekspresi di wajahnya. Disayangkan, Nona Feihua dan Nona Muling tidak menerima ini, dan kedua binatang itu terus menatap Luo Ningling. Selanjutnya, sumber daya yang diminta Profesor Qiao Bai telah tiba. Haruskah Anda memakannya sebelum pelatihan, atau setelah pelatihan? Ketika mereka mendengar kata makan, Nona Feihua dan Nona Muling mulai mengubah ekspresi mereka. Makan apa ya? Mereka tidak mau makan apapun sekarang. Nona Feihua dan Nona Muling saling memandang. Mereka memiliki pemikiran yang sama. Mata mereka tegas. Mereka berbalik dan lari. Saya tidak bisa memiliki Beastmaster ini. Mencoret. Luo Ningling. Yang tertinggal. Bereaksi. Hei. Jangan lari. Ini bukan makanan yang buruk. Kamu harus memakannya pagi dan sore. Begitu Qiao Bai bangun, energinya masih sedikit lesu, dan dia bertemu dengan Nona Feihua dan Nona Muling yang sedang bergegas ke arahnya. Tidak ada yang bisa diam, dan Qiao Bai terjatuh ke tanah dan berguling-guling. Sebelum Qiao Bai bisa berdiri, Luo Ningling bergegas mendekat, tersandung dan jatuh menimpa Qiao Bai. Merasakan tubuh lembut di tubuhnya, mata Qiao Bai menjadi kosong. Apakah kamu membentuk tim untuk bersaing?